Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Abdillah, NIM 201700000008 kelas 9A. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang IT forensik sebagai tugas dari mata kuliah Intelijen IT Forensik dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Furqon, SSI, MKom SC, pada tanggal 14 November 2020. Saya akan mulai dengan memahami forensik komputer. Forensik komputer di sini melibatkan memperoleh dan menganalisis informasi digital. Bisa digunakan sebagai bukti dalam kasus perdata, pidana, atau administratif. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali data yang bisa kita lihat sehari-hari, ya. Contohnya seperti flash disk, ya, dalam bentuk seperti mainan, makanan, ya, kartu kredit, ya. Jadi tidak menyangka itu adalah sebuah tempat penyimpanan data atau flash disk. Nah, ini contohnya dalam bentuk seperti makanan, ya, dalam bentuk seperti semangka. Saya lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini dalam bentuk semangka, ya, paha ayam, ya, kue, ya. Jadi ini berupa data semua, ya. Jadi data yang bisa diisi dengan informasi apapun. Definisi, ya, forensik, ya, karakter pembuktian yang memenuhi kesesuaiannya untuk diakui sebagai fakta dan kemampuannya untuk meyakinkan berdasarkan pembuktian atau kepercayaan statistik atau memiliki kepercayaan statistik yang tinggi. Tujuan dari ilmu forensik adalah untuk menunjukkan bagaimana bukti digital dapat digunakan untuk merekonstruksi kejahatan atau insiden, mengidentifikasi, dan memahami motivasi kriminal. Di sini kita menggunakan referensi Casey, Digital Evidence dan Computer Crime, edisi kedua, bagian 1.6 halaman 20. Forensik komputer dibandingkan dengan disiplin ilmu terkait lainnya. Forensik komputer menyelidiki data yang dapat diambil dari hard disk komputer atau media penyimpanan lainnya, ya, seperti kita lihat pada gambar sebelumnya. Forensik jaringan menghasilkan informasi tentang bagaimana pelaku atau penyerang memperoleh akses ke jaringan. Ya, jadi penyerang itu masuk melalui jaringan kita, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana pelaku atau penyerang memperoleh akses ke jaringan. Serangan itu bisa terjadi dari dalam dan juga dari luar jaringan kita. Pemulihan data memulihkan informasi yang terhapus karena kesalahan atau hilang selama lonjakan listrik atau kerusakan server. Biasanya kita tahu apa yang kita cari, gitu, ya. Forensik komputer, tugas memulihkan data yang telah disembunyikan atau dihapus oleh pengguna dan digunakan sebagai bukti, ya. Biasanya sebagai pihak yang melakukan tindakan kejahatan itu biasanya dia mencoba menghapus bukti-bukti digital, ya. Jadi di sini forensik komputer tugasnya memulihkan data yang telah disembunyikan atau dihapus oleh pengguna. Nah, bukti ini bisa bersifat tuduhan, memberatkan, atau membuktikan kebenaran, ya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai barang bukti, ya. Pemulihan bencana menggunakan teknik forensik komputer untuk mendapatkan kembali informasi yang hilang dari klien, ya. Jadi ini biasanya mungkin ada kerusakan ataupun
secara software ataupun hardware, ini tugasnya adalah mengembalikan informasi yang hilang. Penyelidik sering bekerja sebagai tim untuk membuat komputer dan jaringan aman dalam sebuah organisasi. Jadi tidak kerja sendiri, tapi dalam tim. Memahami kasus hukum, teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial, ya, jadi sangat cepat perkembangan teknologi ini. Sementara untuk hukum dan undang-undang yang ada tidak dapat mengikuti perubahan. Kasus hukum digunakan ketika undang-undang atau peraturan tidak ada. Ya. Jadi kasus hukum memungkinkan penasihat hukum untuk menggunakan kasus sebelumnya yang serupa dengan kasus saat ini. Ya, jadi kalau tidak ada di undang-undang kan ataupun belum dibuat undang-undangnya, maka akan melihat kasus sebelumnya yang serupa ataupun mirip dengan kasus yang sedang terjadi. Karena undang-undang belum ada. Setiap kasus dievaluasi berdasarkan manfaat dan masalahnya tersendiri. Pengembangan sumber daya forensik komputer. Kita harus mengetahui lebih dari satu platform komputasi. Nah, contohnya di sini DOS, Windows 9X, nah itu sudah sangat ketinggalan ya. Mungkin sekarang sudah minimal itu Windows 7 ya, dan sekarang sudah Windows 10. Linux, nah Linux ini banyak sekali. Linux ini banyak sekali jenis-jenisnya, jadi kita harus mencoba memahami platform Linux ini ya. Misalnya ada Linux Debian ya, ada Linux Ubuntu ya, itu banyak jenisnya. Macintosh, nah itu dari produsen Apple. Nah, yang paling banyak digunakan mungkin yang Windows ya. Kemudian, bagaimana kita mengembangkan sumber daya forensik komputer? Yaitu dengan bergabung dengan grup pengguna komputer sebanyak yang kita bisa. Ya, itu bisa dalam sebuah grup eh, sesama forensik ya. Di sini ada beberapa yang bisa kita bergabung dalam sebuah grup, yaitu ada AISA Digital Forensic Group, aisa.org.au, Forensik Focus, forensicfocus.com, Magnet Forensik, magnetforensics.com, High Tech Crime Group. Jadi sangat membantu sekali kalau kita bisa bergabung dengan grup-grup forensik. Kemudian grup High Technology Crime Investigation Association HTCIA. Di sini kita bisa bertukar informasi dengan teknik yang terkait dengan investasi dan keamanan komputer. Ya. Kemudian ada kelompok pengguna juga dapat membantu membangun jaringan ahli forensik komputer dan profesional lainnya. Ya, jadi kita di sini wajib untuk masuk ke dalam grup ataupun berteman ataupun memiliki teman-teman ataupun memiliki rekanan-rekanan yang memang ahli di bidang forensik, sehingga kita bisa bertukar pikiran. Jadi di sini tetap terhubung melalui email ya, dan mungkin kalau sekarang itu dengan eh, WhatsApp group mungkin ya, mungkin juga dengan Telegram group. Nah, ahli dari luar juga dapat memberikan informasi rinci yang Anda butuhkan untuk mengambil bukti digital. Jadi kita mungkin menggunakan outsource ataupun ahli dari luar organisasi kita untuk dapat memberikan informasi lain ya, yang mungkin lebih bagus informasi. Mempersiapkan investigasi komputer. Investigasi komputer dan forensik terbagi dalam dua kategori berbeda. Yang pertama itu investigasi publik ya, ini untuk yang umum. Kemudian ada investigasi pribadi atau perusahaan atau private. Untuk investigasi publik,
di sini melibatkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penuntutan kriminal. Contohnya, mungkin di sini kepolisian ya dengan cybercrime-nya. Organisasi harus mematuhi pedoman hukum ya. Jadi memang di sini lembaga pemerintah itu memang diwakilkan oleh kepolisian untuk investigasi ya. Kemudian sekarang ini sudah ada undang-undang di Indonesia yang namanya Undang-Undang ITE. Hukum pencarian dan penyitaan melindungi hak semua orang termasuk tersangka ya. Investigasi pribadi atau perusahaan atau private, di sini dia berurusan dengan perusahaan swasta, lembaga pemerintah, non penegak hukum dan pengacara. Bisa saja di sini perusahaan menyewa investigator dari luar ya, mungkin ada pakar untuk cybercrime. Nah, di sini tidak diatur secara langsung oleh hukum pidana. Diatur oleh kebijakan internal yang menjelaskan kebiasaan dan perilaku karyawan yang diharapkan di tempat kerja. Investigasi perusahaan swasta juga melibatkan sengketa proses pengadilan. Investigasi biasa dilakukan dalam kasus perdata. Ini kadang-kadang mungkin dari pihak perusahaan menuntut karyawan, mungkin terjadi kebocoran data, ya. Bisa jadi ada karyawan mencuri data dijual ke pihak persaingan perusahaan ya, pesaing perusahaan. Memahami investigasi lembaga penegak hukum. Dalam kasus pidana, tersangka diadili karena melakukan tindakan pidana seperti perampokan, pembunuhan atau penganiayaan. Nah, untuk komputer dan jaringan, di sini dia hanyalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi bukan ke personalnya, tetapi di sini tools ataupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Banyak negara menambah bahasa khusus pada kode kriminal untuk mendefinisikan kejahatan yang melibatkan komputer. Mengikuti proses hukum bergantung pada kebiasaan setempat, standar legislatif dan aturan pembuktian. Memahami investigasi perusahaan, investigasi pribadi atau perusahaan, melibatkan perusahaan swasta dan pengacara yang menangani pelanggaran kebijakan perusahaan dan sengketa proses pengadilan. Kejahatan komputer perusahaan dapat melibatkan pelecehan email atau email abuse, ya, pemalsuan data, ya, diskriminasi gender dan usia, penggelapan, sabotase, spionase industri. Jadi di sini tipe-tipe kejahatan komputer yang di perusahaan. Menetapkan kebijakan perusahaan, ya. Satu cara untuk menghindari proses pengadilan adalah dengan menerbitkan dan memelihara kebijakan yang menurut karyawan mudah dibaca dan diikuti. Kebijakan perusahaan yang diterbitkan memberikan garis otoritas bagi bisnis untuk melakukan penyelidikan internal, kebijaksanaan yang terdefinisi dengan baik, ya, memberikan wewenang kepada penyelidik komputer dan pemeriksa forensik untuk melakukan penyelidikan, menampilkan spanduk peringatan, ya, warning banner, ya. Cara lain untuk menghindari litigasi atau pelaksanaan gugatan. Jadi biasanya di perusahaan itu ada peringatan-peringatan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawannya terkait dengan keamanan data perusahaan. Menampilkan spanduk peringatan, ya. Spanduk peringatan biasanya muncul pada saat komputer mulai atau terhubung ke intranet perusahaan, jaringan atau jaringan
pribadi virtual atau PVN. Menginformasikan pengguna akhir bahwa organisasi berhak untuk memeriksa sistem komputer dan lalu lintas jaringan sesuka hati, menetapkan hak untuk melakukan investigasi. Sebagai penyidik komputer perusahaan, pastikan perusahaan menampilkan spanduk peringatan dengan jelas. Jadi memang perusahaan wajib memberikan peringatan kepada karyawan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan perangkat komputer atau menggunakan jaringan yang ada di perusahaan. Menunjukkan permohonan resmi. Permohonan resmi memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi. Jadi ada permohonan dari pihak yang ingin melakukan investigasi. Kebijakan harus ditentukan oleh manajemen eksekutif. Kelompok yang seharusnya memiliki kewenangan langsung untuk meminta penyelidikan komputer. Yang pertama, investigasi keamanan perusahaan, kantor etika perusahaan, kantor peluang kerja perusahaan yang setara, audit internal, penasihat hukum atau departemen hukum. Ada beberapa kelompok yang memiliki kewenangan langsung, tapi biasanya kalau kita di sini internal audit ya, kemudian mungkin dari pihak kepolisian. Melanjutkan investigasi keamanan, jenis situasi, penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset perusahaan, penyalahgunaan email, penyalahgunaan internet. Pastikan untuk membedakan antara masalah penyalahgunaan perusahaan dan potensi masalah kriminal. Perusahaan sering mengikuti doktrin ya, yaitu silver platter doctrine, yaitu apa yang terjadi ketika agen investigasi sipil atau perusahaan memberikan bukti ke kantor penegakan hukum. Membedakan properti pribadi dan perusahaan. Banyak kebijakan perusahaan yang membedakan antara properti komputer pribadi dan perusahaan. Satu area yang sulit dibedakan melibatkan BEON, yaitu Bring Your Own Device. Ini kepanjangan daripada BEON, ya. Seperti ponsel, tab, ya, komputer notebook pribadi. Kebijakan keamanan yang tidak mengizinkan perangkat pribadi terhubung ke sumber daya perusahaan. Nah, ini sangat jelas, jadi tidak boleh perangkat pribadi terkonek ke jaringan perusahaan. Boleh terkonek itu hanya perangkat yang memang yang diizinkan oleh perusahaan ataupun perangkat yang dari perusahaan. Membatasi kemungkinan percampuran data personal dan perusahaan. Ini untuk menghindari itu ya. Menjaga perilaku profesional. Perilaku profesional menentukan kredibilitas Anda, termasuk etika moral dan standar perilaku. Mempertahankan objektivitas berarti Anda harus membentuk dan mempertahankan opini yang tidak bias atas kasus Anda. Menjaga kredibilitas investigasi dengan menjaga kerahasiaan kasus. Di lingkungan perusahaan, kerahasiaan sangat penting. Dalam kasus yang jarang terjadi, kasus perusahaan Anda bisa menjadi kasus kriminal serius seperti pembunuhan. Tingkatkan perilaku profesional Anda dengan melanjutkan pelatihan Anda. Catat metode pencari fakta Anda dalam jurnal, menghadiri lokakarya, konferensi dan kursus vendor, sangat penting. Keanggotaan dalam organisasi profesional menambah kredensial Anda. Mencapai kedudukan publik dan pribadi yang tinggi serta menjaga kejujuran dan integritas. Memahami persyaratan sertifikasi lab forensik, laboratorium forensik digital, ya, di mana Anda melakukan investigasi. Ya, jadi di dalam laboratorium forensik digital ini kita akan melakukan investigasi, kemudian kita menyimpan barang bukti, kemudian tempat peralatan, perangkat keras dan perangkat lunak kita. Jadi ada beberapa lembaga yang melayani akreditasi laboratorium seperti The National Association of Testing Authority Australia atau NATA. Kemudian ada American Association of Crime Lab Director,
ASCLD. Apa yang Anda butuhkan untuk menjadi praktisi forensik digital yang sukses? Pertama, banyak pengetahuan tentang komputer atau teknologi. Ini sangat mutlak, memiliki akal sehat, common sense, kemampuan untuk berpikir di luar kota atau out of the box, ya. Perhatian terhadap detail, jadi sangat perhatian terhadap detail dan ketekunan. Ini beberapa hal yang bisa menjadikan kita praktisi forensik digital yang sukses. Beberapa link yang berguna, ya. Pertama, Digital Forensic Evidence Examination by Fred Cohen tahun 2013. Kemudian Pro Discover Tutorial, itu ada link YouTube-nya, ya. Forensic Wiki, ya. Kemudian High-Tech Crime Investigation Association. Ini beberapa tautan yang mungkin berguna untuk dipelajari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.